Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel kami. Nah, sebelum lanjut, terima kasih untuk kawan-kawan yang selama ini sudah mensupport, mendukung perkembangan channel ini. Ya, semoga saja channel ini bisa terus menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua. Harapan kami agar channel ini menjadi channel yang bermanfaat, yang bisa menjadi inspirasi, motivasi, dan edukasi untuk kita semua. Jadi terima kasih sekali lagi yang telah mendukung channel ini sampai saat ini, dan mohon terus dukungannya. Jangan lupa ajak teman-temannya yang lain untuk selalu bergabung bersama kita di channel ini untuk sama-sama membangun menjadi channel yang bermanfaat. Nah, lanjut pada kesempatan kali ini atau malam ini saya akan kembali membagikan atau melanjutkan pembahasan atau pembelajaran kita pada malam sebelumnya. Nah, untuk siang tadi kami tidak membagikan karena memang ya kawan-kawan, tadi siang ada sedikit kesibukan sehingga tidak sempat. Bahkan saya sendiri tidak sempat untuk melanjutkan. Untuk malam ini mungkin metodenya sama seperti sebelum-sebelumnya, itu metode belajarnya tetap sama. Di sini saya akan membagikan beberapa contoh soal yang saya gunakan untuk belajar pada malam ini. Kemudian nanti untuk pendalaman materinya bisa kawan-kawan perdalam materinya dengan cara mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan contoh soal yang saya bagikan nanti. Ya, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini kalau diperhatikan contoh soalnya ini sudah materinya itu materi bahasa Indonesia. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa malam ini kita akan belajar atau membahas perdalam materi kita untuk bahasa Indonesia. Jadi silakan nanti kawan-kawan tinggal perdalam materinya sesuai dengan soal yang kami berikan. Nah, langsung saja ke soalnya. Di sini ada perintahnya, yaitu kita diperintahkan untuk memperhatikan kalimat acak di bawah ini. Nah, yang harus kita tekankan di sini atau perhatikan di sini, yaitu kalimat yang disajikan di bawah ini itu susunannya itu masih acak. Yang pertama, lalu aku menyapunya dengan senang hati. B. Halaman rumahku terlihat sangat kotor. C. Dan aku senang sekali saat melihat halaman rumahku bersih kembali. D. Aku berinisiatif untuk membersihkannya. E. Kemudian aku mengambil sapu yang berada di belakang rumah. Nah, di sini ada kalimat acak. Nah, perintahnya itu atau soalnya urutan kalimat-kalimat di atas jika dibuat menjadi paragraf yang benar adalah. Nah, di sini kita disuruh membuat sebuah paragraf dengan cara mengurutkan kalimat-kalimat yang sudah disiapkan. Jadi di sini kita tidak perlu lagi mengarang, kita tinggal menyusun kalimat yang sudah disiapkan. Nah, jadi kita akan membuat sebuah paragraf. Nah, jadi langsung saja untuk ini, tentu yang ketika dilihat dari pilihan jawaban, tentu yang pertama adalah B. Yang pertama adalah B, karena lihat semua pilihan jawaban adalah B. Itu berarti paragrafnya dimulai dengan kalimat halaman rumahku terlihat sangat kotor. Yang kedua antara E dengan D. Kemudian aku mengambil sapu yang berada di belakang rumah. Yang D, aku berinisiatif untuk membersihkannya. Nah, tentu yang benar adalah D. Jadi kita berinisiatif dulu, baru kemudian untuk mengambil sapu. Nah, jadi A dengan C gugur, tinggal B dengan D. Nah, selanjutnya E, oke, sama-sama E. Kemudian mengambil sapu, setelah berinisiatif baru kemudian mengambil sapu.
Nah, antara A dengan C, yang mana yang berikutnya? Kita lihat A, lalu aku menyapunya dengan senang hati, dan aku senang sekali saat melihat halaman rumahku kembali bersih. Nah, jelas ya kalau di sini tentu yang duluan itu A. Jadi D sudah gugur, jadi yang tersisa tinggal B. Nah, jelas ya jawabannya adalah B. Nah, ketika kita susun paragrafnya menjadi halaman rumahku terlihat sangat kotor. Kemudian aku berinisiatif untuk membersihkannya. Kemudian aku mengambil sapu yang berada di belakang rumah. Lalu aku menyapunya dengan senang hati. Nah, dan aku senang sekali saat melihat halaman rumahku kembali bersih. Nah, jelas ya jawabannya B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dea menjenguk nenek di rumah sakit kasih bunda. Nah, kata yang bercetak tebal mempunyai sinonim. Nah, jadi kita perhatikan di sini dari kalimat Dea menjenguk nenek di rumah sakit kasih bunda. Di sini ada kata menjenguk yang dicetak tebal. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya yaitu kata yang bercetak tebal mempunyai sinonim. Nah, jadi kita perhatikan kata yang dicetak tebal yaitu menjenguk, dan yang ditanyakan adalah sinonim. Berarti sinonim dari kata menjenguk. Nah, sedangkan pilihannya ada A melihat, B menonton, C menengok, D menyaksikan. Nah, sudah jelas ya ketika seperti kita paham bahwa yang dimaksud dengan sinonim yaitu persamaan kata. Nah, kalau antonim berarti lawan kata. Dan yang ditanyakan adalah sinonim berarti persamaan kata. Dan yang dicetak tebal adalah menjenguk, berarti persamaan kata dari kata menjenguk. Nah, coba kita lihat opsian jawabannya. Di sini ada A melihat, menjenguk, melihat, B menonton, C menengok, D menyaksikan. Nah, ketika kita lihat dari keempat pilihan jawaban yang paling tepat yaitu C menengok. Nah, jelas ya, menjenguk persamaan katanya menengok. Ya, kita langsung saja ke soal yang berikutnya. Pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali. Nah, jadi untuk materi di soal ini yaitu tentang pantun. Di sini yang ditanyakan adalah ciri-ciri pantun. Tapi kita harus perhatikan untuk soalnya. Sekali lagi kita harus jeli dalam melihat soal. Di sini ada kata kecuali. Jadi yang menjadi kunci di sini adalah kecuali. Jadi kita harus paham seperti apa ciri-ciri pantun. Dan nanti di jawabannya pasti yang tidak termasuk dari ciri-ciri pantun tersebut. Karena yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, langsung saja kita lihat pilihan jawabannya. A. Jumlah baris pada tiap baris ada 4. B. Bersajak A, AA. C. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. D. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, jadi untuk soal ini menurut saya agak mudah, dan pasti juga kawan-kawan mudah dalam menjawab soal semacam ini. Nah, kalau saya sih langsung menebak jawabannya jelas B, yaitu bersajak AA. Nah, betul ya, pantun itu ada yang bersajak AA, tapi tidak selamanya pantun harus bersajak AA. Sedangkan kita lihat poin A, menurut saya jumlah baris pada tiap baris ada 4. Itu betul. Pantun, ciri-ciri pantun itu setiap baris pada tiap baris itu ada 4. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Itu betul, ciri-ciri pantun seperti itu. Kemudian baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya, itu betul ya. Nah, tapi coba kita lihat pembahasan sesuai dengan buku yang sesuai dengan bahan yang saya gunakan ini. Poin-poin mengenai unsur dan ciri-ciri pantun yang menjadi syarat yang harus dipenuhi agar sebuah karya bisa
disebut sebagai pantun itu yang pertama terdiri dari 4 baris atau larik. Kedua, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, biasanya satu baris memiliki 4 sampai 6 kata. Keempat, baris pertama dan kedua pantun adalah sampiran. Nah, jelas ya, ada poin C. Baris ketiga dan keempat pantun adalah isi. Sampiran dan isi merupakan satuan yang terpisah. Isi pantun menentukan apa jenis pantun tersebut. Kemudian memiliki sajak atau rima dengan pola ABAB atau AAAA. Nah, jadi jelas ya jawabannya adalah B. Karena yang B itu bersajak AAAA. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa pantun itu ada yang bersajak AAAA, ada yang bersajak ABAB. Jadi tidak selamanya pantun bersajak AA saja. Ya, jadi sampai di sini jelas ya kawan-kawan mengenai pantun. Nah, jadi untuk materi di sini itu khusus soal ini yaitu yang dibahaskan mengenai pantun. Jadi nanti kita tinggal perdalam mengenai materi mengenai pantun. Kita cari apa-apa yang perlu kita pelajari yang berhubungan dengan pantun. Mungkin ada jenis-jenis pantun. Ini kan hanya merupakan ciri-ciri pantun. Mungkin masih ada materi-materi lain yang berhubungan dengan pantun. Itu yang perlu kita perdalam. Begitu juga beberapa soal yang saya bagikan tadi. Mungkin itu yang perlu kita perdalam. Misalnya tadi ada soal mengenai menyusun kalimat sehingga membentuk suatu paragraf. Jadi kita perdalam materi kita mengenai bagaimana membuat suatu kalimat paragraf. Ya, jadi mungkin sampai di sini ya kawan-kawan yang bisa saya bagikan pada kesempatan malam ini.